Bismillah, untuk Ukti Oktaviani, silahkan mikrofonnya dibuka, nanti tidak terdengar suaranya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kertas kalian mohon izin sebentar. Tadi Lina mohon izin uzur 15 menit ke depan, insya Allah akan segera bergabung. Insya Allah kita akan buka sekitar 2 menit lagi ya. Naam. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tayyib, sebelumnya kami ucapkan kembali kepada seluruh peserta ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah, ya jazakumullah khairan atas partisipasi antunna wa antum sekalian untuk bersama-sama menghadiri kajian kitab Risalah Ilal Mudarrisin wal Mudarrisat pada hari ini. Tayyib, untuk itu kami ingin menyampaikan kembali ya, mengulang informasi kepada peserta sekalian agar senantiasa memperhatikan nanti mic maupun kameranya agar selama kajian berlangsung untuk dinonaktifkan dulu. Adapun untuk nanti pertanyaan, kami persilakan untuk membuka mic-nya. Bismillah, afwan. Apakah Ustadz sudah ada, Ustadz? Bismillah. Baik, sambil menunggu Ustazuna berhadir di ruang Zoom, izin kami menyampaikan sedikit biografi beliau. Masya Allah, Tayyib Afwan, seperti yang tadi sinyal ya. Tayyib, beliau adalah ini ya, alumni dari, alhamdulillah beliau sudah ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Nah Ustaz, mungkin boleh kita mulai Ustaz.
Nah, Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati wa akhwati fillah minal mudarrisina wal mudarrisat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan dan taufik dari Allah, kita masih bisa berkumpul di salah satu kegiatan yang sangat agung ini dan merupakan salah satu ibadah yang agung dalam rangka mudzakarah dan mudarasah dan ta'allum, saling belajar, mempelajari, yakni salah satu dari cabang ilmu syar'i yang mulia, yaitu bagaimana kita menjadi seorang guru, murabbi dan murabbiyah yang terbaik, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya salawatullahi wassalamu alaih. Ma'syarul muslimin wal muslimat minal mudarrisina wal mudarrisat, hayyakumullahu jami'an. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Risalah Pesan untuk Seluruh Pendidik Kaum Muslimin. Dan ini merupakan tema yang sangat baik dan sangat bagus yang harus kita renungi bersama, ya. Dan kita akan memasuki nah, mungkin slide-nya. Kita masuk ke pembahasan beliau ya, yang tentang kaifa yad'u al-mudarrisu al-muslimu tullabahu ilallahi ta'ala. Gimana, bisa di screen? Maksudnya ada halaman berikutnya? Ya. Situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yad'u al-mudarrisul muslimu tullabahu ilallah. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan dari risalah, dari kitab risalah ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yad'ul mudarrisul muslimu tullabahu ilallahi. Bagaimana seorang guru muslim menyeru atau mendakwahkan tulabnya, para santrinya, para santriwatinya, para muridnya kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
akhil mudarrisu, ukhti al-mudarrisah, saudaraku sang guru dan saudariku sang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maudu'u hadhihi risalah, tema atau pembahasan risalah ini. Ayyan kanatil madatul lati taqumuna bitadrisiha fizia aw riyadiyat aw tarikh aw lughat, wa ayyan kanal ma'hadul ladzi ta'maluna fihi madrasatan ibtidaiyatan aw mutawassitatan aw thanawiyatan aw jami'atan, fa innani aktubu lakum hadhihi ar-risalata allati jama'tu fiha ba'dal mulahadhati wal iqtirahati wal wasaila al-khassata bi da'wati at-tullabi ila Allah. Kata beliau, yakni ayyan kanatil madah, pelajaran apa saja, allati taqumuna bitadrisiha, yang Anda mengajarkannya kepada para santrinya, baik itu pelajaran fisika, atau riyadiyat, matematika, atau tarikh atau sejarah, atau lughat atau berbagai macam pelajaran bahasa, wa ayyan kanal ma'hadul ladzi ta'maluna fihi, dan di lembaga pendidikan mana saja pun itu yang kalian bekerja di dalamnya, baik itu berupa madrasatan ibtidaiyatan, berupa sekolah dasar, au mutawassitatan atau sekolah menengah pertama, au tsanawiyatan atau sekolah menengah atas, au jami'atan atau yaitu pada marhalah tingkat kampus universitas, fa innani aktubu lakum hadhihi risalah, maka sesungguhnya aku menulis untuk kalian wahai para guru surat ini, allati jama'tu fiha ba'dal mulahadhat, yang aku kumpulkan di dalam risalah ini sebagian catatan-catatan, wal iqtirahat, dan sebagian masukan serta saran, wal wasail al khassah, dan juga sarana-sarana khusus, bida'wati tullabi ilallah, untuk mendakwahkan para murid ke jalan Allah, wa tashji'a ruhil imani billah ta'ala fi qulubihim, dan juga memberikan semangat di dalam ruh iman mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati mereka, wa ta'kida iqtina'ihim bi annal islama minhajun kamilun lil amali lid dunya wal akhirah, dan juga memberikan penegasan dan penekanan atas kecukupan mereka dengan Islam, merasa puas dengan agama Islam sebagai jalan yang sempurna untuk beramal baik dalam rangka beramal untuk dunia maupun akhiratnya. Fahuwa kama yuqalu dinun wa daulatun, sebagaimana Islam itu dikatakan dia itu adalah agama dan juga sebuah daulah. Wa mushafun wa saifun, dan dia juga adalah berupa lembaran maupun dia adalah juga berupa yaitu kekuatan. Wa hadhil wasailu hiya mujarradu amfilatin asallahu an yanfa'ana wa iyyakum biha, dan sarana-sarana ini yang nanti akan disebutkan oleh beliau adalah sekedar contoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kami dan kalian semua dengan sarana-sarana ini. Walakum an tutabbiqu minha ma tarawnahu munasiban litullabikum, dan bagi kalian wahai para guru untuk mempraktekkan, mengaplikasikan dari sarana-sarana tersebut yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk para murid-murid Anda. Antudifu 'alaiha ma yatala'amu ma'a dzurufil amali fi ma'hadikum wa mada ta'awunil mas'ulina wa ulil amri ma'akum. Atau bisa dengan
antum atau Anda sekalian wahai para guru menambahkan dari sarana-sarana yang ada nanti dengan sesuatu yang cocok, ya, yang berkaitan dengan ya berbagai kegiatan pekerjaan di lembaga Anda, atau yang bisa sesuai dengan ya kapasitas dalam yaitu kerjasama antara pengurus dan para pemimpin yang bersama dengan kalian. Sehingga sarana ini bisa kita pakai atau kita kembangkan bersama-sama dengan para pengurus yang lain, para guru yang lain, atau kepala-kepala yang lain dalam bidang-bidangnya, sehingga kita bisa membuat inovasi pendidikan yang baik untuk murid-murid kita. Wa qabla an nabda'a dzikra hadhil iqtirahati wal wasaili, dan sebelum kami memulai menyebutkan ya masukan saran-saran atau sarana-sarana tersebut, nuhibbu an nusyira ila ahammiyatiha wa daruratiha. Maka di sini kami ingin mengisyaratkan tentang pentingnya sarana dan sangat pentingnya kebutuhan kita terhadap sarana dan masukan-masukan ini. Kenapa? Li'annal mudarrisa idza lamisa 'idhamal ghayati min tatbiqi hadhil iqtirahati badala juhdahu fi tanfidhiha wa tara syauqan ila qa'atid darsi. Karena sang guru apabila dia telah merasakan manfaat yang sangat besar, tujuan yang sangat agung dari mempraktekkan atau melaksanakan masukan dan sarana yang ada ini, maka niscaya dia akan mencurahkan seluruh tenaganya di dalam melaksanakan wasail ini, dan dia akan merasa rindu untuk pergi kemana? Untuk pergi ke kelas, untuk pergi ke tempat-tempat belajar. Nah, kalau dia memahami betapa pentingnya yang akan disampaikan oleh penulis ini, maka ketika dia sudah mengetahui sarana-sarana dan masukan yang disampaikan oleh penulis, maka dia akan merasa apa? Merasa akan sangat rindu untuk mengajar. Merasa sangat bertanggung jawab dan menikmati dalam pengajaran. Li'annahu asbaha yaraha maidanan lil jihad. Karena dia melihat kelas itu adalah medan jihadnya. Amma idza lam yudrik hadhil ahamiyata fasayatakhalla an tilkal wasail hinama tuwajihuhu awwala uqbatin fi tariqi tanfidhiha. Namun kalau guru ini, seorang guru tidak memperhatikan betapa pentingnya sarana dan masukan yang ada tersebut, maka dia akan mengacuhkan sarana tersebut. Ketika sarana tersebut mengarahkan dia pada awal pertama kali dia gunakan untuk dipraktekkan. Au qad yastaghribu hadhil wasaila nafsuha. Atau mungkin dia merasa aneh dengan wasilah-wasilah sarana yang ada ini, sehingga apa? Dia menjadi terheran-heran. Wa yastamirru fi dhahabi mutathaqilan illa amalihi ar-rutini kama huwa al-halu ma'adadin kabirin minal mudarrisin alladzina yatabata'una fil dhahabi ila fusulid dirasah. Nah, sehingga apa? Kalau dia merasa ini tidak penting atau acuh, cuek dari memperhatikan betapa pentingnya sarana-sarana dan catatan-catatan yang akan diberikan oleh sang penulis ini, maka dia akan terus-menerus dalam kondisinya. Ya, sehingga apa? Ketika dia ingin pergi melakukan amalan rutinitasnya, ya, dan amalan rutinitasnya apa? Mengajar. Maka dia akan merasa sangat berat untuk pergi ke kelas. Ya, dan ini sekarang banyak terjadi oleh
kebanyakan dari para guru yang mereka itu ya karena tidak ada rasa cinta atau kurang keikhlasannya atau tidak ada rasa menganggap bahwasanya ini adalah jihad dia dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, maka dia akan merasa berlambat-lambat. Dia akan memperlambat dirinya untuk masuk kelas. Taruhlah kalau dia ada jadwal belajar di jam 7 pagi atau jam 7:30, 7:30, dia harus sudah masuk kelas, tapi dia istilahnya adalah mengaret. Dia baru masuk kelas setelah jam 7:45. Masuk kelas setelah jam 7:40. Ya. Atau paling minimalnya ya dia terlambat 1 menit. Tapi bagaimana kalau seorang guru yang benar-benar ikhlas, seorang guru yang merasa bertanggung jawab dan menganggap semuanya itu adalah penting, dia akan merasa akan selalu yaitu rindu untuk masuk kelas. Bahkan mungkin saking rindunya dan saking semangatnya, dia akan masuk kelas sebelum pada jamnya. Nah, ini seperti keadaan ya orang-orang mukmin yang awal pertama kali ya mereka disuruh untuk berjihad, mereka merasa berat. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka itu digiring kepada kematian dan mereka melihat hal tersebut. Nah, dan ini merupakan sifat yang tidak baik. Dan orang-orang munafik ketika mereka diperintahkan untuk melakukan suatu amal, apa yang mereka lakukan? Mereka yatabataun. Mereka bermalas-malasan. Yatakasalun, memperlambat gerakan mereka, langkah mereka menuju masjid sehingga mereka sering telat. Bahkan mungkin ketika imam sudah selesai salam, mereka baru berangkat. Maka ini kondisinya seperti apa? Seperti seorang guru yang sudah tibanya waktu bel masuk, tapi dia baru berangkat dari rumahnya. Atau dia baru keluar dari kelasnya, tapi sengaja memperlambat langkahnya. Maka guru yang seperti ini adalah guru yang tidak memperhatikan bagaimana pentingnya pengajaran dan mengajar para muridnya. Siapapun itu, baik guru dalam bidang umum maupun guru-guru yang mempelajari ilmu-ilmu syar'i untuk para muridnya. Maka para mudarisin wal mudarisat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita ya memperhatikan wasail, sarana-sarana yang akan disebutkan oleh pengarang kitab ini ya agar kita ketika mengajar di kelas selalu merasa menikmati, selalu merasa enjoy dan selalu senantiasa merasa rindu untuk selalu masuk ke dalam kelas. Maka apa ya sarana-sarana tersebut? Insya Allah kita akan bacakan di halaman yang berikutnya. Dan yang harus perlu diketahui teman-teman sekalian, minal mudarisin wal mudarisat, bahwasannya mengajar itu adalah dakwah. Mengajar, ta'lim, tarbiyah itu adalah dakwah. Dan dakwah itu adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan, adalah jalannya para nabi dan para pengikutnya. Jalannya para nabi dan bin Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia terbaik berkat apa? Berkat amalan ini, yaitu berupa dakwah ilallah, mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pekerjaan bahkan profesi yang terbaik insya Allah yaitu dia adalah berupa mengajar. Maka jangan menganggap bahwasanya mengajar itu hanya sekedar mencari nafkah, tidak. Tapi mengajar adalah dakwah. Tujuan utama adalah dakwah. Dan dakwah bisa dilakukan oleh setiap orang yang mampu melakukannya. Bahkan dakwah tidak harus dia itu ya berceramah, tapi dakwah yang di zaman sekarang yang paling efektif adalah mendakwahkan manusia, terutama generasi-generasi yang akan melanjutkan kejayaan Islam ini, yaitu dengan
mengajari dan mentarbiyah serta mendidik anak-anak kaum muslimin agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di masa yang akan datang dan mengangkat Islam menjadi agama yang tertinggi, dan memang agama Islam adalah agama yang tertinggi dari agama-agama yang lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian qala al-muallifu hafizallahu taala, berkata sang penulis risalah ini, ahamiyatud da'wati bainat tulab, urgensi dan pentingnya dakwah di antara atau di tengah-tengah para santri, di tengah-tengah para murid. Urgensinya apa? Kita lihat dari beberapa poin. Kenapa sih begitu pentingnya seorang guru itu harus memperhatikan yaitu pengajarannya terhadap muridnya? Kenapa sih berapa pentingnya ya pengajaran itu untuk para murid dan anak-anak kaum muslimin yang ada? Maka kita lihat yang pertama, al-awwal, tullabul yauma hum qadatul mustaqbal. Tullabul yauma hum qadatul mustaqbal. Tullab yaitu para murid, al-yauma hari ini, yang sekarang mungkin yang sekarang ngajar TK, mereka adalah para murid zaman sekarang. Mereka akan menjadi apa? Hum qadatul mustaqbal. Mereka akan menjadi komandan, menjadi para pemimpin di masa yang akan datang. Maka lihat, kalau ingin melihat bagaimana masa depan yang cerah, maka kita harus memperhatikan masa sekarang. Kalau masa sekarang kita tidak manfaat dengan sebaik-baiknya, maka jangan berharap akan ada para pemimpin yang akan bertanggung jawab, jujur, amanat, bijaksana, berani, adil di masa yang akan datang. Jangan berharap akan ada muncul para generasi yang terbaik, yang baik dan yang soleh di masa yang akan datang kalau kita pada hari ini tidak memanfaatkan pengajaran dan pendidikan kita terhadap anak-anak didik kita dengan sebaik-baiknya. Maka kata beliau, inna tullabal yawma humul ladhina sayatawallawna fil mustaqbalil qaribi tawjiha safinatil mujtama'i wa idarati syu'unihi. Lihat, perhatikan. Kata beliau, sesungguhnya para murid pada hari ini, mereka itu akan mengemban tugas di masa depan yang akan dekat, yang akan datang. Apa yang akan mereka mengemban? Taujiha safinatil mujtama, mengarahkan kapal masyarakat kepada arah yang benar. Jangan mengarahkannya kepada apa? Kepada lautan yang tidak jelas arahnya, tapi mengarahkan kapal laut masyarakat ini kepada pulau, yang mana pulau tersebut adalah pulau yang penuh dengan sumber daya yang sangat makmur dan melimpah dan aman untuk para penghuninya. Wa idarati syu'unihi, dan juga mereka lah yang akan memanage, mengontrol, mengatur urusan-urusan masyarakat yang akan datang, datang kelak. Fa idza qumna al-yawma bi tawjihihim al-wujhata salihata fa kharaju lana jailan muthaqqafan mu'minan billahi ta'ala tasri fi nufusihim ruhul jihadi wa hubbul amali ibtigha'a wajhillahi. Nah, kata beliau, apabila kita pada hari ini benar-benar mengarahkan, mendidik anak-anak kita yang pada hari ini dengan pengarahan dan pendidikan yang benar, yang berkualitas, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan keluar untuk kita sebagai generasi yang berwawasan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana generasi ini ya berjalan di dalam hati-hati mereka ruh jihad dan kecintaan beramal dalam rangka mengharapkan wajah Allah, bukan walaisa ibtigha'a matma'in dunyawin, bukan generasi yang menginginkan ketamakan dunia, au mata'in zailin, atau generasi yang menginginkan perhiasan yang akan binasa,
Takhallasat mujtama'atuna. Sehingga ya masyarakat kita ini terbebas dari itu semua. Tahta idarati hadhihi safwati minasyababil thayyib. Di bawah bimbingan, arahan, manajemen ya yang lurus ini dari pemuda-pemuda yang baik. Dari apa? Min amradin nifaq, dari penyakit kemunafikan, wal wasitati, dan wasailnya. Ya, yang bisa menghantar kepada kemunafikan. Wa aklis suhti, atau memakan harta haram, awi rishwa, atau mengambil yaitu suap. Wattiba'i syahwat, atau mengikuti syahwat, wa ghairiha, dan dari perkara-perkara yang mungkar. Wasarat safinatuna ila ghayatiha la tubali birriyahi walal amwaji allati ta'tiha minasyarqi wal gharbi muhawilata ighraqiha. Maka kalau ada pemuda yang bisa membimbing masyarakat mereka dengan bimbingan yang benar, ya, bukan bimbingan untuk makan harta yang haram, suap menyuap, mengikuti syahwat ini dan itu, maka kapal ini akan sampai kepada tujuannya, tidak peduli seberapa besar badainya, seberapa kuat ombaknya, tetap akan berjalan dengan kokoh dari timur sampai barat, ya, mereka tidak akan bisa tenggelam dengan berbagai tantangan. Kenapa? Karena generasi yang akan datang itu sudah menjadi generasi yang baik. Disebabkan apa? Disebabkan yaitu mereka dididik oleh para pengajar yang bertanggung jawab, sehingga apa? Didikannya adalah didikan yang berhasil dan menghasilkan generasi dan masa depan yang cerah untuk masyarakat mereka. Maka ikhwati dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini poin pertama. Harus kita tanamkan dalam hati kita bahwasannya mereka itu adalah orang-orang masa depan. Jika masa sekarang kita sia-siakan, kita fasilitasi mereka dengan sesuatu yang rusak, kita tidak bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Bahkan mungkin kitanya yang memberikan contoh yang tidak baik terhadap mereka, maka jangan berharap negara ini atau masyarakat ini ke depannya akan diatur oleh generasi atau pemerintah yang baik. Maka jika calon-calon ya pemerintah ini, calon-calon pemimpin ini rusak di zaman kita sekarang gara-gara kita, maka ke depannya negara ini akan lebih rusak lagi. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ini semua tanggung jawab kita semua bersama. Bukan hanya tanggung jawab seorang ustadz, bukan hanya tanggung jawab seorang kiai, tapi semua pengajar adalah duat, dai ilallah, mengajak generasi yang pada hari ini akan menjadi calon-calon pemimpin yang berbakti, ya, memperbaiki mereka sehingga di masa yang akan datang menjadi negara yang makmur, negara yang aman, sehingga mereka bisa berguna untuk diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, agama dan negara mereka. Maka kita lihat, jika kita mengaca diri, teman-teman sekalian, kalau ada ya pemerintah kita, pemimpin kita melakukan korupsi, maka lihat itu dampaknya dari pendidikan atau asuhan yang terjadi di masa lampau. Kita akan ambil contoh, misal seorang mahasiswa sebelum dia menjadi seorang anggota dewan atau seorang pejabat, ketika dia kuliah misalkan, apa yang dia lakukan? Ketika dia diamanati kuliah oleh orang tuanya, namun yang dia lakukan apa? Yaitu banyak bersantai-santai dan berleha-leha dan berfoya-foya. Karena pertama bisa jadi dari gurunya yang tidak bisa memberikan contoh yang baik, ya, atau dari lingkungan yang tidak baik. Tentu lingkungan yang baik itu pun terpengaruh dari seorang pendidik juga. Jadi kalau para sosok pendidik mereka bersatu untuk mendirikan, menciptakan bi'ah lingkungan yang baik, insya Allah para muridnya ya akan pun baik insya Allah. Namun jika mereka tidak amanat, maka para pendidik para muridnya pun akan merasakan
sesuai dengan biahnya, lingkungannya. Maka kita lihat ketika mahasiswa ini berfoya-foya, karena dia sudah cinta gandrung dengan berfoya-foya, akhirnya uang yang seharusnya dengan seharga nominal 500.000 cukup untuk makan dia selama sebulan, apa yang dia lakukan? Uangnya sudah habis duluan, dan dia minta lagi kepada orang tuanya, dan dia mungkin tidak bisa berkata jujur bahwa saya uangnya habis dengan berfoya-foya. Enggak. Dia akan mengatakan ada kebutuhan ini, keperluan kuliah begini. Padahal tidak ada. Akhirnya dia minta lagi 500.000 atau 1 juta. Sedangkan dia berbohong. Maka kita lihat dari asuhan seperti ini, ya ketika dia menjadi seorang pejabat, tidak heran kalau dia menjadi koruptor. Kenapa? Karena sejak dia belajarnya di masa lampaunya dia sudah rusak dulu. Maka ketika dia naik menjadi pemimpin, maka dia menjadi pemimpin yang rusak. Bahkan merugikan dirinya, keluarganya, dan negaranya. Maka ini termasuk dari contoh-contoh yang tidak baik yang disebabkan dari hasil pendidikan yang pada hari ini rusak, sehingga datanglah pemimpin-pemimpin yang rusak. Maka jika kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang baik di masa yang akan datang, maka kita harus mendidik, menjaga, dan mengawasi, dan mengayomi, yaitu calon-calon para pemimpin-pemimpin yang akan muncul di masa yang akan datang, yaitu tulabul yauma, yaitu para siswa pada hari ini. Nah, ini adalah poin pertama, sehingga membangkitkan dan mendorong jiwa kita menjadi seorang pengajar yang benar-benar akan senantiasa rindu dengan para santrinya di kelas. Nah, barakallahu fikum. Baik, sebelum kita melanjutkan mungkin ada pertanyaan. Bismillah, baik Ustaz. Nah, baik, kami persilakan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, kami izinkan untuk membuka mikrofonnya, dipersilahkan. Atau jika ada yang ingin bertanya melalui via chat di room Zoom, kami persilakan juga. Atau yang pekan kemarin bertanya belum sempat dijawab, ya, masih baik, ada atau tidak? Baik. Baik Ustaz, kami izin bacakan pertanyaan pekan lalu. Bismillah, bagaimana caranya menyikapi orang tua yang terlalu membebankan tugas anak kepada guru ngaji, seperti tugas dari sekolah, dan apakah Ana salah apabila Ana merasa terbebankan? Jazakumullah khairan. Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, di awal pertanyaannya bagaimana menyikapi orang tua yang terlalu membebankan tugas anak kepada guru ngaji, Ustaz. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita sebagai anak, kewajiban kita adalah yaitu bahwasannya orang tua memiliki jasa yang sangat besar. Tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Walaupun kita misal punya harta sebesar bumi ini, dan membayarkan jasa-jasa mereka dengan seharga itu, tentu tidak akan bisa. Seujung kuku mereka. Karena jasa mereka terlalu besar. Ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Ibu kita yang melahirkan kita. Mungkin ada yang sebagian hampir meninggal. Ya, karena saking beratnya melahirkan kita. Demi menyelamatkan satu nyawa. Satu nyawa yang cilik dan unyil. Kemudian setelah melahirkan, apa yang dilakukan? Yaitu menyusui kita. Memberikan ASI kepada kita 2 tahun. Dan yang terberat lagi adalah yaitu mengurusi kita siang dan malam. Sampai kita besar, sampai kita menikah. Maka itu semua tidak bisa dibayar dengan apapun. Maka
ketika kita sudah memahami hal tersebut, bahwasannya kewajiban kita terhadap orang tua itu sangat besar. Maka bagaimana menyikapi orang tua yang semodel ini? Kita katakan bahwasannya orang tua kita harus memahami kondisi orang tua kita. Kenapa mereka melakukan itu? Nah, makanya sebagai seorang anak, tentunya sebagai seorang anak, harusnya lebih tahu kondisi psikologis orang tuanya. Kenapa? Karena anaklah yang dilahirkan oleh ibunya. Dan dialah yang bertahun-tahun bersama ibu dan bapaknya. Tentu bukan sesuatu yang baik jika seorang anak tidak memahami kondisi orang tuanya. Dan kita ambil positifnya. Bisa jadi orang tua kenapa terlalu membebankan kepada guru ngajinya, bisa jadi mereka belum punya kemampuan. Oleh karena itulah mereka membebankannya kepada guru ngajinya. Atau menyerahkan begitu saja seakan-akan lepas. Maka kita katakan mereka tidak melepas diri, ya, dan mereka adalah orang yang berjasa. Ketika mereka sudah peduli dengan urusan agama kita atau pendidikan kita, maka ternyata mereka itu lagi sayang terhadap diri kita. Maka dari sini, kalau kita sudah tahu masalah ini, ya, dan titik terangnya, maka kita akan merasa tidak terbebani, ya, merasa tidak terbebani. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang mulia. Tinggal kitanya saja yang memanage bagaimana menyikapi yang dianggap beban tersebut menjadi ringan. Karena yang menjalani adalah diri kita. Sehingga butuh kesabaran dan ketulusan dalam menjalani sebuah amanat yang dibebankan kepada kita dari orang tua kita. Tentu setelah dibebankan kepada kita, kitanya yang lebih mengerti bagaimana memanagenya. Nah, itu kembali kepada diri kita. Tapi intinya adalah tetap harus sabar menyikapi orang tua yang ada kekurangan, tapi mereka kelebihannya lebih banyak dengan penuh kelembutan dan hikmah. Dan selalu mendoakan mereka. Selalu mendoakan mereka. Agar mereka diberi hidayah jika mereka belum diberi hidayah. Dan diberikan kelembutan jika mereka terasa keras. Tapi sebenarnya mereka tidak keras seperti batu. Tapi hanya tegas. Ya, jika memang menganggap itu terlalu keras, maka kita berdoa kepada Allah agar mereka diberikan kelembutan. Dan setelah itu kita jalani kehidupan kita dengan santai. Tanpa beban. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di dalam yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita dan juga di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak, seorang murid dan seorang guru. Nah, baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz, kami izin membacakan kembali. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, jika kita telah datang ke kelas karena udzur syar'i, selain kita minta maaf kepada para murid, apakah kita juga perlu minta maaf kepada orang tuanya? Jazakumullah khairan Ustaz. Demikian Ustaz. Nah, pertama, jika kita punya udzur syar'i, maka kita katakan kepada murid-murid kita, bahwasannya afwan, ibu atau ustadzah atau bapak atau ustadz telat karena ada uzur syar'i, mohon dimaafkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, agar kita setelahnya itu tidak mengulangi lagi. Ya, jika ada kondisi yang sama, ada uzur yang sama, maka bagaimana caranya kita jangan sampai terulang lagi. Maka harus dikondisikan kembali keadaan kita agar tidak terulang lagi. Kemudian, apakah diharuskan meminta maaf kepada ke orang tua mereka? Tidak harus, ya, tidak harus, kecuali jika memang orang tuanya ya hadir di situ sambil menunggu anaknya, maka kewajiban kita juga minta maaf kepada mereka jika memang hadir di situ. Atau ya kondisi minta maaf kepada orang tua jika adanya komplainan misalkan. Mungkin ada uzur syar'i, benar ada uzur syar'i, jadinya sering telat. Mungkin 2 kali, 3 kali, akhirnya ada murid yang dia itu objektif ya. Yang merasa kelas kok sepertinya selalu telat guru saya ini. Maka dia melapor kepada orang tuanya. Dan ada orang tua dia
komplain kepada kita atau lewat yayasan. Maka dari situ kita juga minta maaf sama mereka. Ya, minta maaf. Dan selama mereka tidak mengetahui dan murid masih memaklumi, tidak harus meminta maaf kepada orang tuanya. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang tadi saya sebutkan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Atiyah. Bismillah, bagaimana menyikapi seorang murid yang boleh dibilang aktif sekali di sekolah, sering memukul temannya dan murid ini sudah dinasihati oleh guru dan orang tuanya, tetapi anak tersebut masih belum berubah. Demikian Ustadz. Nah, sepertinya ini sudah dijawab kayaknya, kan kemarin. Selalu sudah dijawab. Seingat saya sudah dijawab. Nah, Ustadz, soalnya berulang ya Ustadz. Nah, Thayyib, kepada teman-teman lagi, apakah ada yang bertanya? Bagaimana Ustadz? Sepertinya belum ada lagi pertanyaan dari peserta. Nah, mungkin wallahu alam ya. Mungkin kita cukupkan saja dulu. Mungkin Ana akan berikan sedikit wejangan dikit yang berkaitan dengan poin pertama ini untuk sebagai penutupan. Nah, ikhwati fillah wa akhwati fillah, hayakumullah wa barakallahu fikum. Nah, apa yang sudah kita ambil, walaupun baru satu poin, insya Allah ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertadaruj, bertahap dalam mempelajari risalah ini sambil kita praktekkan sedikit demi sedikit. Kesimpulan dari apa yang kita bahas, walaupun sebenarnya sudah merupakan kesimpulan ya, yang kita baca tadi, intinya adalah apa? Bahwasannya cemerlang atau baiknya masa depan itu tentunya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masa depan itu Allah yang lebih tahu. Namun Allah menurunkan atau tidak menakdirkan sesuatu kecuali di situ ada sebab dan akibat. Maka jika tertakdirkan di masa depan adalah masa depan yang tidak cemerlang, tidak cerah untuk bangsa ini, maka ketahuilah bahwasannya yang pertama kali harus disalahkan adalah para pendidiknya, para gurunya. Maka jika Anda ingin melihat kebahagiaan yang sebenarnya dari seorang guru, maka lihatlah nanti di masa depan apakah generasi yang Anda ajarkan itulah generasi-generasi yang baik atau generasi yang buruk. Jika kita lihat kebanyakan mereka, ya kita berharap kebanyakan mereka orang-orang yang kita didik, atau insya Allah mungkin semuanya adalah orang-orang yang bermanfaat untuk agama dan bangsa ini di masa yang akan datang, maka ketahuilah wahai para guru bahwasanya Anda adalah orang-orang yang sukses. Nah, namun jika di masa yang akan datang kebanyakan mereka, dan naudzubillah jika semuanya adalah para pemimpin, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak adil, bahkan merusak agama dan negara ini, maka ketahuilah itu adalah cerminan dari pengajar yang masa lalu. Jika pada tahun 2002 kita menyia-nyiakan anak-anak kita, dan nanti pada tahun 2033 mereka sudah menjadi pemimpin, ternyata kebanyakan mereka adalah pemimpin yang buruk, misalkan, na'udzubillah, kita berharap mereka menjadi pemimpin yang soleh, maka ketahuilah ternyata itu adalah cerminan diri kita ketika kita mengajar pada tahun 2022. Maka malulah terhadap diri kita, ternyata nanti suatu saat kita yang akan bertanggung jawab dan kita yang akan disalahkan di dunia ini, belum nanti di akhirat. Maka oleh karena itulah seorang guru yang mukmin, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, dia akan benar-benar bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak didiknya pada hari ini agar mereka bermanfaat di masa yang akan datang, dan juga dia akan merasa bertanggung jawab kenapa dia akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan murid-muridnya dia akan bertanggung jawab. Karena bisa jadi murid-muridnya nanti di akhirat akan menuntut Anda bahwasannya wahai fulanah, wahai fulan, Anda mengajarkan saya begini dan begini. Maka saya tuntut Anda di hadapan Allah karena Anda telah mengajarkan sesuatu yang tidak baik
kepada saya sehingga saya menjadi pemimpin yang tidak baik untuk agama dan bangsa saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang masuk, bisa disimpan oleh panitia, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi risalah ini ke poin yang kedua, dan juga akan membahas beberapa soal yang mungkin belum terjawabkan. Naam, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Saya serahkan acara selanjutnya kepada panitia. Naam, barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Baik, pada teman-teman kami juga mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas partisipasi dan semangat teman-teman sekalian untuk menghadiri di pertemuan atau di meeting kedua ini di kajian risalah. Adapun pertanyaan tadi untuk kami sampaikan kembali kepada Ummu Alqiyah. Beliau mengatakan bahwa pekan lalu tidak hadir. Insya Allah untuk pekan lalu rekamannya sudah ada kami kirimkan di grup, nanti kami kirim ulang. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sebelumnya apabila di awal tadi sound kami sempat tidak terdengar, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Jazakumullah khairan.